Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang titik terpusat, titik merata, dan titik miring. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Raditya Dwi Wicaksono, absen 18. Dan saya Hari Abdillah Rosid, absen 9. Saya Dava Sirajuddin Berjambodo, nomor absen 5. Untuk pertama kita akan mencari reaksi untuk titik B-nya dengan rumus AV dikali 20 itu dapat dari jarak kanan ke kiri dikurangi Q dikali 10 itu jaraknya Q dikali buka kurung setengah dikali 10 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 tutup kurung dikurangi P1 dikali 8 itu jaraknya dari kanan ke kiri, terus dikurangi P2 dikali 6 sama jarak dari kanan ke kiri, dan P3 dikurangi P3 sin kali 2. Oke, kita tinggal masukkan saja. Jadi 20 AV dikurangi Q-nya itu 3 dikali 10, hasilnya ini 15 dikurangi P11 dikali 8 dikurangi P2 nya 2 dikali 6 dikurangi P3 nya 3 sin 2, mendapatkan hasil 30 dikali 15 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 3 dibagi 40 sama dengan 473 dibagi 20 hasilnya 23,65 kN. Dan untuk titik A nya dengan rumus negatif BV dikali L ditambah P3 sin 30 dikali 18 dari jarak kiri ke kanan ditambah P2 dikali 14 ditambah P1 ditambah buka kurung Q kali 10 tutup kurung dikali buka kurung setengah kali 10, hasilnya BV dikali 20 ditambah 3 sin 30 dikali 18 ditambah 2 dikali 14 ditambah 1 dikali 12 buka kurung 3 kali 10 buka kurung lagi setengah kali 10, mendapatkan hasil BV sama dengan 27 ditambah 28 ditambah 12 ditambah 30 kali 5 20 sama dengan 10,85 kN. Untuk kontrolnya, untuk hasilnya dengan rumus
AV tambah BV sama dengan Q kali 10 ditambah B1 ditambah B2 ditambah B3. Kita tinggal masukkan hasil-hasil yang sudah kita cari. 23,65 ditambah 10,45 sama dengan, untuk Q-nya 3 kali 10 tambah B1 nya 1 tambah B2 nya 2, B3 nya 3 sin 30. Ya ini tambah sin 30. Nah, untuk hasilnya kita jumlahkan mendapatkan hasil 34,5, dan ini hasilnya 34,5, sama ya. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya melintang, bidang N, dan momen. Dan sebelum itu saya akan meralat yang di sini. Sini adalah sin 30 dikali 2, di sini juga. Tapi hasilnya sama saja 22,65 kN. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gaya melintang. Sini DA sama dengan AV, karena di sini DA itu adalah AV, sehingga hasilnya adalah 23,65 kN. Kemudian kita mencari C atau DC dengan rumus AV ini terus dikurangi Q 3 kN dengan jaraknya 10 meter. Dengan hasil min 6,35 kN. Dan DD kiri sekarang, karena dari kiri itu sama kayak DC, makanya kita pakai langsung hasil dari DC, tidak perlu menghitung lagi. Hasilnya sama, yaitu 6 min 6,35 kN. Di situ titik kanan. Titik kanan ini punya rumus AV dikurangi Q kali 10 dikurangi B1. Kenapa kok dikurangi B1? Karena dari jarak 10 sama tambah 2 ini. Hasilnya karena itu B1 juga diikutkan. 3,65 dikurangi 3 dikali 10, dan B1 nya yaitu adalah 1. Hasilnya adalah min 7,35 kN. Kemudian D kiri sama juga dengan D kanan, karena tempatnya juga sama, jadi kita tidak perlu untuk mencari D kiri, yaitu min 7,35 kN. Di situ kita mencari D kanan. D kanan itu rumusnya adalah AV dikurangi Q kali 10 dikurangi P1 dikurangi 2, sama, karena kita mencari untuk DE kita juga harus menyatakan P1 dengan P2 nya juga, sehingga rumusnya menjadi 23,65 dikurangi Q nya 3 dikali 10 dikurangi 1 dikurangi 2, sehingga mempunyai hasil min 9,35 kN. Sama halnya dengan DF kiri itu sama dengan D kanan, maka hasilnya juga sama, min 9,35 kN. Kemudian DF kanan punya rumus AV dikurangi Q kali 10 dikurangi P1 kurangi P2 kurangi P3 sin 30. Kita masukkan saja 23,65 kali 3 kali 10 kurangi 1 kurangi 2 dikurangi 3 sin 30. Hasilnya adalah min 10,85. Kemudian kita mencari bidang N. Bidang N ini punya rumus P3 cos alpha. Kita masukkan saja
angka-angkanya. P3 nya 3 cos alfanya di sini karena 30 kita masukkan aja 30. Jadi 3 cos 30. Ini hasil 2,598 kilonewton. Kemudian kita akan mencari momen. Momen di sini MA sama dengan MB itu hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena mereka ada di bagian paling kiri dan bagian paling kanan. Maka hasilnya adalah 0 atau tidak punya momen sama sekali. Kemudian kita mencari MC. MC punya rumus AV dikali 10. 10 itu dari jarak dari AV ke C dikurangi Q dikali 10 dibagi dikali 1/2 dikali 10. Kita masukkan saja AV-nya banyak 23,65 kali 10 min 3 kali 10 kali 5. 5 dari mana? 5 adalah hasil dari setengah dikali 10. Hasilnya adalah 86,5 kilonewton. Kemudian kita mencari FD AV dikali 12. Kenapa kok 12? Karena karena 10 ditambah 2 itu hasilnya 12. Maka di situ kita menulis 12. Terus dikurangi Q dikali 10 dikali 1/2 dikali 10 ditambah 2. Karena jaraknya juga ditambah 2 untuk gede. Sehingga kita bisa masukkan angkanya 23,65 kali 12 kurangi 3 kali 10 di 1/2 kali 12. Sehingga kita punya jawaban yaitu adalah 103,8 kilonewton meter. Kita lanjut ke FE. FE di sini punya rumus AV kali 14 itu karena di sini adalah 10 ditambah 2 ditambah 2 sehingga menjadi hasilnya 14. Dikurangi Q dikali 10 dikali 1/2 dikali 10 tambah 2 tambah 2. Kita masukkan saja angka-angkanya 23,65 kurangi 3 dikali 10 kali 1/2 kali 14. Nah, kita hitung dan ketemu hasilnya adalah 121,1 kilonewton meter. Untuk MF karena berkaitan dengan BV, kita langsung saja masukkan BV dikali 2. BV-nya itu adalah 10,85 kali 2, hasilnya adalah 21,7 kilonewton meter. Mungkin cukup dari saya segini saja. Selanjutnya kita akan mencari X dengan rumus dx sama dengan AV dikurangi Q dikali X. Kita tinggal masukkan. Untuk AV-nya 23,65 dikurangi 3 kali X sama dengan 3. X sama dengan 23,65. Kita pindahkan ruasnya dan dapat hasil X nya X sama dengan 23,65 dibagi 3 sama dengan 7,9. Untuk Max nya rumusnya AV dikali X dikurangi Q kali X buka kurung setengah kali X. Kita masukkan nilainya 23,65 untuk AV nya. Untuk X nya dikali 7,9 dikurangi buka kurung 3. Untuk B nya itu dikali X nya 7,9 setengah kali X nya 7,9.
memperolehkan hasil 93,22. Untuk selanjutnya tinggal gambar akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang gambar grafis, menggambar bidang gaya normal, bidang gaya melintang, dan bidang momen. Langkah pertama kita mencari AH atau gaya normal. Cara mencari AH adalah menarik dari titik A ini, dari sini kita buat garis normalnya dulu menuju titik M. Setelah itu kita mencari tinggi AH. Tinggi AH ini sudah diketahui, yaitu 2,598. Kita skalakan dapat ini, lalu kita tarik garis ke sana sampai menuju titik F. Lalu kita arsirnya vertikal. Ini nilainya adalah negatif. Langkah yang kedua, kita mencari bidang gaya melintang. Cara mencarinya adalah sudah diketahui AV ini bidang vertikal. Ini kita skalakan ke sini. Ini 23 kilonewton. Ini kita skalakan jadi ini. Panjangnya 23. Lalu kita tarik garis sampai memotong titik X ini. X ini sudah diketahui ya, nilainya 7,9. Ini dapat di sini. Ini garisnya kita sampai memotong titik X. Setelahnya kita mencari yang P1. P1 itu 1 kilonewton. Ini kita gambarkan di sini. Setelah itu kita mencari P2. P2 itu nilainya 2 kilonewton. Jadi kalau diskalakan dapatnya segini. Setelah itu kita cari yang P3. P3 ini dapat dari nilainya adalah P3 kali sin alfa 30, yaitu 3 kilonewton dikali sin 30. Hasilnya adalah 1,5. Ini 1,5 kadarnya. Setelah itu kita skalakan BB-nya. Ini harus sama titik yang ini. Setelah itu kita mencari langkah yang ketiga, kita mencari gaya bidang normal, yaitu dengan cara mencari Mmax terlebih dahulu. Mmax sudah didapatkan, ini nilainya 23,22 kilonewton per meter. Jadi kita skalakan, hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari MC. MC ini sudah kita dapatkan hasilnya 86,5 kilonewton per meter. Ini kita tarik garis ke sini. Selanjutnya kita cari yang MD.
MD ini sudah diketahui nilainya 103,8 Newton per meter. Kita gambarkan dari titik D nya ini, dari titik D ini ini 103,9. Selanjutnya kita akan mencari yang momen pada bidang MME. Kita sudah dapat hasilnya 121,1 kN per meter. Ini kita tuliskan di sini. Selanjutnya kita mencari momen yang dari gaya MF. Hasilnya 21,7 kN per meter. Ini kita tuliskan ini, kita tarik garis sampai terhubung ke garis netral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.